Pada pertengahan November, Menteri Pendidikan RI Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan statement membolehkan sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka mulai semester genap pada Januari 2021. Ada syarat-syarat tertentu bagi sekolah yang akan memperlakukan pembelajaran tatap muka. Nadiem meminta sekolah-sekolah segera mempersiapkan diri dari sekarang jika hendak melakukan KBM tatap muka. Sudah siapkah Purwakarta menerapkan KBM tatap muka di tengah pandemi yang masih berlangsung? Dalam program Cakap-Cakap Cipta TV yang tayang pada Kamis 10 Desember, Dede Supendi, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Purwakarta mengungkapkan untuk menghadapi KBM tatap muka, pihaknya tengah melakukan verifikasi ke sekolah. Belajar tatap muka ini. Baik, terima kasih. Karena Dinas Pendidikan sudah melakukan langkah-langkah strategis ya. Salah satu langkah yang hari ini sedang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sedang menerjunkan tim verifikasi. Ya. Tim verifikasi kesiapan satuan pendidikan itu sekolah ya, terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka. Ya. Dan tim itu sendiri kami melibatkan seluruh stakeholder pendidikan. Ada dari unsur pejabat dinas pendidikan, ada dari unsur pengawas sekolah ya, pengawas satuan pendidikan, dan satu lagi ada dari unsur dewan pendidikan. Jadi dewan pendidikan dilibatkan terjun langsung memotret kesiapan sekolah. Dan hari ini mohon maaf karena masih dalam proses begitu ya, tim semua sudah sedang bergerak ke lapangan, memastikan seluruh sekolah itu, dan tim itu fungsinya adalah memverifikasi, memotret apakah sekolah ini dari aspek infrastruktur, ya sarana prasarana dan software itu desain kurikulum, rencana jadwal. Karena kan pembelajaran tatap muka itu ada protokol yang harus dipatuhi. Baik. Satu, tidak maksimal 50% jumlah siswanya. Jadi kalau ada di kelas itu, katakanlah SD ada 28, berarti di kelas itu hanya 14 siswa yang belajar, dan duduknya pun itu harus protokol. Ya, 1,5 meter jaraknya itu, dan kemudian pembelajarannya dilakukan secara shift. Dalam program yang sama, Cipta TV juga mengundang Darta, praktisi pendidikan Purwakarta. Menurut Darta, setelah 9 bulan melakukan sistem pembelajaran secara online, para siswa sudah mulai merasa jenuh. Dampak dari yang 9 bulan ini dengan pendidikan jarak jauh, kami di lapangan, para guru belum punya pengalaman, Pak Kadis ya, belum punya metode tentang bagaimana pembelajaran ini yang baik. Gitu. Karena semua juga sama, tidak punya pengalaman ini pertama. Tapi alhamdulillah para guru-guru punya kreativitas bagaimana dia memanfaatkan teknologi informasi ini bisa. Tetapi itu dirasakan tidak cukup karena ada satu dampak negatif dari pendidikan karakter ini, ya, resiko putus sekolah. Ya. Di mana resiko putus sekolah? Karena kita sementara tahu bahwa dengan pandemi ini yang berkepanjangan berdampak kepada ekonomi juga. PHK di mana-mana, perusahaan usaha juga mengalami penurunan omsetnya. Ini berdampak kepada penghasilan orang tua. Akhirnya anak dilibatkan oleh orang tua siswanya, oleh orang tuanya untuk membantu ke ekonomi. Nah, dengan seperti itu ada potensi anak jadi putus sekolah. Sementara itu, Hamzah Jelani Mar'i, akademisi Purwakarta, berpendapat bahwa KBM tatap muka di tengah pandemi sangat dilematis. Pertama, ketika berbicara soal setujukah pelaksanaan proses belajar mengajar ini dilakukan secara tatap muka di masa pandemi, yang wacananya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 nanti, saya kira antara setuju dan tidak setuju. Kenapa? Karena ketika berbicara, kenapa saya setuju? Karena betul tadi sempat disampaikan secara psikologis banyak masyarakat, khususnya para pelajar, siswa-siswi yang sudah rindu untuk bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar secara langsung. Kemudian di sisi lain juga ada kekhawatiran mungkin dari para orang tua yang mereka khawatir kualitas pendidikan anak-anaknya tidak bisa terpenuhi dengan baik apabila tidak dilakukan KBM secara tatap muka ataupun langsung. Namun di sisi lain saya tidak ada juga kekhawatiran tentunya proses KBM tatap muka ini dilaksanakan di masa pandemi pada khususnya di bulan Januari nanti. Kenapa? Karena yang pertama, sampai saat ini kita semua ketahui bersama bahwa pandemi ataupun kasus-kasus
COVID-19 ini dalam secara hitungan harian masih terus mengalami peningkatan. Rata-rata mungkin bisa sampai di seluruh Indonesia bisa mencapai hampir 5.000 setiap harinya.